pagi teman-teman kelas 10 IPA 1, 10 IPA 2. Kita berharap semua dalam keadaan sehat, diberkati dan dijagai selalu oleh Tuhan Yesus. Kita akan lanjutkan materi kita yang kemarin tentang bilangan, yaitu tentang yang akan kita pelajari itu tentang suatu bilangan dibagi dengan 0, 0 per 0, dan konsep tak berhingga itu apa. Nah, kita akan mulai dengan konsep pembagian. Konsep A bagi B adalah C. Jadi A per B adalah C. Ekuivalen A sama dengan B dikali C. Contoh, 100 dibagi 4, 25. Ekuivalen 25 kali 4, 100. Atau 4 kali 25, 100. Jadi konsep pembagian A bagi B sama dengan C itu ekuivalen B kali C adalah A. Nah, sekarang suatu bilangan, misalnya A dibagi 0, itu berapa? Pembagian dengan 0. Itu berapa? A adalah 0 dikali dengan, saya beri nama ini, tanda tanya ini saya beri nama X. Atau saya 0 dikali suatu misalnya kotak. 0 dikali kotak. 0 dikali kotak, apakah ada suatu bilangan A? Nah, ini agak membingungkan mungkin. Saya ambil contoh yang gampang. Contoh ya, 2 dibagi 0 adalah kotak. Apakah 0 dikali suatu kotak itu bisa pernah menghasilkan 2? Kita lihat, ternyata kotak ini himpunan kosong. Nggak ada. 0 dikali 0 nggak pernah jadi 2. 0 dikali 1 nggak pernah jadi 2. 0 dikali berapa saja tidak pernah jadi 2. Jadi A dibagi 0 ini adalah kotak. Ini kotaknya ini adalah anggota himpunan kosong. Berarti kita mendapatkan pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Tidak didefinisikan. Jadi kita mendapatkan konsep pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Ini harga harga mati. Nggak bisa jawabannya berapa enggak. Sekarang 0 per 0 itu berapa? Misalnya saya beri nama segitiga. 0 kali segitiga 0. Segitiganya ini bisa 1, bisa min 1000, bisa akar 5, bisa 20 pangkat 2. 0 kali 1, 0. 0 kali min 1000, 0. 0 kali akar 5, 0. 0 kali 20 akar 2, 0. Ini berarti jawabannya tak tentu. Berarti segitiga ini anggota dari suatu himpunan. Segitiga ini anggota dari himpunan yang banyak sekali. Himpunan bilangan real. Kalau kita bicara topiknya bilangan real, ini adalah anggota himpunan bilangan real. Jadi pembagian 0 dibagi 0 adalah tak tentu. Jadi jangan jawabannya bilangan tertentu, tidak. Jawabannya tak tentu. Jadi saya ulangin ya. 0 bagi 0, saya beri nama segitiga. 0 kali segitiga 0.
Segitiga diganti 1, 0, betul. Diganti min 1000, 0, betul. Diganti akar 5, 0, betul. Diganti 20 pangkat 2, 0. Jadi ini jawabannya tak tentu, anggota himpunan bilangan real. Pembagian 0 dengan 0 tak tentu. Ya. Saya ulang. Pembagian dengan 0 tidak didefinisikan karena A per 0 adalah persegi. 0 dikali persegi tidak pernah menjadi suatu bilangan tertentu. Jadi pembagian dengan 0 tidak didefinisikan, undefined. Pembagian 0 dengan 0 tak tentu. Nah, sekarang kita ke konsep yang ketiga, konsep tak berhingga. Konsep tak berhingga. Kalau himpunan bilangan real negatif tak berhingga sampai ini tidak tahu. Nah, ini kita mau mempelajari konsep tak berhingga. Kita lihat dari sini. 1 dibagi 0,1 10. 1 dibagi 0,01 100. 1 dibagi 0,001 1000. Kalau ini 1 dibagi mendekati 0, ini makin ke bawah makin besar, itu tak berhingga. Nah, ini kita pelajari, ini nanti ini dipelajari di dalam kalkulus, matematika kalkulus. Topiknya biasanya limit. Itu artinya limit itu pendekatan. Jadi kalau lim x mendekati 0 dari 1/x, limit x mendekati 0 dari 1, x yang ini mendekati 0, bukan 0. Ini bilangan mendekati 0. 1 dibagi 0,1, 1 dibagi 0,01, 1 dibagi 0,01. Ini makin besar, itu tak berhingga, ini tak berhingga. Jadi kalau ada anak yang menjawab 1 per 0 tak berhingga, ini salah. Ini 1 dibagi mendekati 0. Ini konsep dari limit. Bukan dibagi 0. Pembagian 0 tak didefinisikan. Pembagian ini tak berhingga, ini dari mendekati 0. Karena 1 dibagi 0 tidak didefinisikan. Kalau mendekati 0 betul menjadi tak berhingga. Berikutnya kita mau lihat konsep berikutnya. 1 dibagi 10 0,1. 1 dibagi 100 0,001. 1 dibagi 1000 0,001. 1 dibagi 10.000. 1 dibagi makin besar, ini ternyata mendekati 0. Nah, tulisan ini biasa disebut limit x mendekati makin besar tak berhingga dari 1 per x. Ini mendekati 0. Ini bukan 0 asli sebenarnya. Ini lebih tepat mendekati 0. 1 bagi 10 0,1. 1 dibagi 100 0,01. 1 dibagi 1000 0,001. 1 dibagi 10.000 0,001. 1 dibagi makin besar, x-nya makin besar, ini hasilnya mendekati 0. Jadi kita punya sudah konsep 4 yang harus diingat sebagai dasar. Pembagian dengan 0 undefined.
Pembagian 0 per 0 tak tentu. Konsep tabringga itu pendekatan limit X mendekati 0. X yang mendekati 0, bukan asli penyebutnya 0, mendekati 0 menjadi tabringga latar belakangnya ini. Pembagian dengan bilangan yang makin lama makin besar, penyebutnya makin besar, mendekati 0. Ini konsep dari limit X mendekati tabringga. Ini dibacanya limit X mendekati tabringga super X mendekati 0. Limit X mendekati 0 super X mendekati tabringga. Nah, ini sebagai dasar kita memasuki materi-materi SMA supaya teori bilangan harus mantap betul-betul ya. Jadi kalau ada bilangan kompleks, semesta pembicaranya bilangan kompleks, itu berarti gabungan real dengan imajiner. Kalau bilangan real, itu berarti gabungan dari bilangan, himpunan bilangan rasional digabung dengan himpunan bilangan irasional. Sedikit pertanyaan. Himpunan bilangan rasional dikurangin dengan himpunan bilangan bulat, itu hasilnya apa? Coba nanti saya tanyakan, mulai dijawab dulu dalam hatimu. Kedua, himpunan bilangan caca digabung dengan himpunan bilangan negatif menjadi himpunan bilangan bulat. Nah, kalau pakai diagram Venn, ini semesta pembicaraan, ini bilangan caca, ini bilangan negatif. Nah, seluruh semesta ini bilangan bulat. Ya, karena waktu sudah tidak mencukupi, nanti kita bertemu lagi dengan topik pembelajaran kita yang sebenarnya untuk SMA. Saya akan mengulang persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, eksponen, logaritma dalam video berikutnya. Terima kasih, selamat pagi.